Halo Kanti-Kanti Jack TV, ketemu lagi nih di program Iko Berita Entah Apo-Apo. Sebuah program yang menyajikan berita di sekitar itu yang lagi viral nih Kanti-Kanti. Dak usah lamo-lamo, yuk kita mulai. Ini dia Iko Berita Entah Apo-Apo. Berita pertama nih Kanti-Kanti. Sebuah mobil dinas milik Bawaslu Provinsi Jambi tabrak pemotor sampai berkejaran dengan warga. Aksi ugal-ugalan pengemudi mobil Toyota Innova itu tidak berhenti sampai situ, mobil justru balik menabrak sejumlah kendaraan di showroom. Hingga akhirnya terhenti setelah dihentikan oleh warga dan polisi di kawasan Sejingjang. Peristiwa ini terjadi pada Jumat sore sekitar pukul 15.39 WIB di Jelutur. Sebuah mobil Toyota Innova berwarna hitam dengan plat palsu BH1387 yang dikendarai oleh seorang staf Bawaslu Jambi berinisial SA berusia 28 tahun tabrak beberapa kendaraan. Diketahui, mobil tersebut tabrak 2 motor dan 3 unit mobil milik showroom. Kasat Lantas Polresta Jambi, Abhadi Siswanto menyampaikan, akibat kejadian ini, 2 orang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka yang cukup serius. Pengendara Honda Beat mengalami luka robek di bagian kepala, kaki kanan dan kiri, serta tangan kiri dan kanan. Sementara penumpang motor Jupiter Z1 mengalami luka lecet di kedua lutut. AKP Hadi Siswanto mengatakan, pengemudi mobil Innova akhirnya berhasil diamankan petugas unit laka lantas Polresta Jambi di kawasan Sejingjang dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif. Ya, pengakuan dari pengemudi mobil Innova Venturer memang itu kendaraan dari Bawaslu. Itu kendaraan dinas ya, Bang? Iya, itu kendaraan dinas. Kalau yang pengemudi ini apakah memang petugas di situ apa tidak? Keterangan dari pengemudi dia memang berdinas di Bawaslu provinsi ya. Dan tadi malam memang kita sudah mediasi dengan pihak showroom dan sudah ada titik temu dan ada penggantian sebesar 100 juta untuk pihak showroom. Dan untuk sepeda motor sendiri memang kemarin sudah kita pertemukan tapi tidak ada titik temu dan memang sampai saat ini belum ada laporan dari pihak sepeda motor. Kalau untuk pengemudi sendiri apakah sudah diamankan? Untuk pengemudi sudah diamankan, tapi untuk hari ini memang kan untuk kendaraan yang kita tahan dulu, karena kan memang belum ada laporan dari pihak sepeda motor. Kini, pengemudi dan pemilik showroom pun akhirnya sepakat untuk berdamai, akan tetapi pihak kepolisian masih menyelidiki motif dan kondisi pengemudi saat insiden terjadi. Terkait kejadian itu juga, pihak Bawaslu akhirnya buka suara. Mereka membantah kalau kejadian tersebut merupakan tabrak lari dan menyebut pengemudi mobil merasa terancam karena diintimidasi dan diperas oleh sekelompok orang. Menurut Ketua Bawaslu, kejadian bermula saat mobil dinas Toyota Innova yang dikendarai oleh seorang staf keuangan Bawaslu Jambi berinisial SA ini sedang berhenti di samping kampus Tigba Jambi untuk nunggu istrinya yang lagi kuliah. Usai mengambil uang operasional sebesar 15 juta rupiah dari ban. Ketua Bawaslu Jambi, Wayne Arifin menyampaikan, saat SA sedang parkir, datang 3 orang pria mengendarai motor Yamaha Jupiter Z1, lalu menggedor kaki mobil dan meminta uang secara paksa dengan berbagai alasan. Staf tersebut sempat memberi uang 100.000 2 kali. Namun pelaku dak puas dan kembali memaksa.
Wayne Arifin mengatakan, situasi semakin tegang hingga pengendara motor tu mukul kako dan matahin spion mobil. Bahkan salah satu motor sengaja diletakkan di depan mobil untuk menghalangi jalan. Karena merasa terancam dan panik, staf tersebut tancap gas dengan menabrak motor yang ada di depan mobil dan melarikan diri dari lokasi. Dia melarikan diri ya, menyelamatkan diri menggunakan mobil, dikejar oleh beberapa motor yang itu adalah oknum-oknum yang meminta uang ke dia. Dikejar, kemudian dia di salah satu belokan, karena dia mungkin panik, dia menabrak mobil yang di showroom yang sedang dipajang atau sedang di show, ditampilkan di forum. Ada 3 mobil ya yang rusak. Nah, kemudian dia singkat cerita dia sampai di sejenjang karena dia panik, sejenjang, kemudian dia melihat orang yang ngejar ini ada yang menggunakan seragam polisi, kemudian dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena dia melihat ada polisi yang mengejarnya, sehingga dia merasa aman kalau ada polisi, karena dia beranggapan kalau yang mengejarnya orang-orang yang mengintimidasi dia tentu takut ketika mungkin ada sesuatu menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Nah, hal ini tadi malam sudah dilakukan klarifikasi di Polsek Jelutung, sudah disampaikan kronologis yang sama kepada pihak yang ada di kepolisian. Yang bersangkutan sekarang hari ini itu membuat pengaduan ya ke kepolisian terkait dengan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Sudah disampaikan pada hari ini dengan 18 Juli 2025 perihal dugaan pasal 368 KUHP pidana, dugaan tindakan pidana pemerasan. Pihak Bawaslu pun memastikan kerugian mobil warga telah diganti rugi. Sementara aksi pemerasan telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Hingga kini, pihak kepolisian masih memproses laporan dari kedua belah pihak untuk mengungkap kejadian sebenarnya. Balik lagi nih kanti-kanti di Iko Beritantah Apo Ape Odap. Di segmen kedua ini, Cumana kasih tahu kanti-kanti untuk selalu hati-hati dan waspada untuk jago barang-barang bawaan apalagi kendaraan. Kalau bisa jangan taruh kendaraan bermotor sembarangan. Seperti yang terjadi di kawasan Mayang Mangurai, sebuah motor Scoopy milik salah satu wali murid SD Negeri 64 Kota Jambi dicuri 3 bujang buntu. Curanmor ini terjadi pada Kamis pagi 17 Juli tahun 2025. Aksi mereka ini terekam dengan jelas oleh CCTV. Dengan cepat ketiga bujang buntu tu berhasil ambek motor wali murid. Yang sabar yo Pak Bu, segera laporin kejadiannya ke kepolisian terdekat, biar segera ditindak. Info keramaian, maling yuk. Oh, kemalingan min, misalnya min. Laju basah. Woi, salah nian maling. Min, kalian main ujung. Nah, ada apa nih rem-rem? Kalau di tengok-tengok ini ada di depan Citraland, Mayang Ujung. Usut punya usut, rupanya ada maling yang ketangkap. Laju basah. Woi, galak nian maling. Amin. Nah galak nian maling TU. Yung Manila, saan?
Maling kambing guys. Buka helm tuh, buka helm. Buka helm. Ngelekeh aku guys. Warga Kecamatan Sirmin Nanggedang Kabupaten Sarolangun berhasil nangkap 2 orang pria yang diduga mencuri seekor kambing. Jumat siang 11 Juli tahun 2025. Kedua pelaku tertangkap basah saat bawa seekor kambing yang sudah dimasukkan ke dalam karung, memicu kemarahan warga yang mengetahui aksi tersebut. Biar sekali, tapi niat kamu salah masuk sekali kamu. Ada doku untuk demi Allah. Aku mati doku kalau ada aku demi Allah, aku ada aku ganti. Maling. Maling. Dah, emang ada. Dah aku dah lari dah, Bang. Lari. Kau bang video bang, share langsung bang. Mau bang, apa ada sih apa kok? Maling kambing. Tuhan barang bukti ya. Aku macam kau ke TP aku nyemput ini mama aku balik. Beruntungnya, emosi warga masih bisa dikendalikan. Meski sempat ramai dan menegangkan, masyarakat memilih untuk tidak main hakim dewek. Kedua pria itu kemudian diamankan dan dibawa ke rumah kepala dusun setempat untuk diinterogasi lebih lanjut. Mobil Honda Brio warna hitam mengalami kecelakaan tunggal di depan kawasan kota Jambi pada Senin pagi. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Simpang Rimbo menuju kuburan Cino sebelum akhirnya hilang kendali. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengemudi sedang terburu-buru menuju tempat kerjanya. Diduga akibat ban pecah, mobil nabrak pembatas jalan dan mengakibatkan sopir mengalami luka-luka. Identitas korban belum diketahui dan korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Uniknya, nomor polisi mobil yang terpasang di bagian depan belakang sudah tak ada lagi. Kanti-kanti yang lagi di jalan untuk terus hati-hati, yang di rumah dicek kanan kiri depan belakang. Apalagi pas kondisi cuaca ekstrem yang dak mendukung nih. Ada apa edak pohon-pohon yang sudah tua dan lapok. Kalau ada segera lapor ke dinas terkait, supaya segera dibersihkan. Belakangan ini, banyak nian ditemuin pohon-pohon tumbang. Seperti yang terjadi di Jalan TP Sriwijaya. Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Jambi pada Kamis dini hari 10 Juli 2025 mengakibatkan sejumlah pohon tumbang yang mengenai atap kios milik warga yang mengalami kerusakan cukup parah. Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan pemerintah pun dengan sigap turun tangan untuk menangani dampak musibah tersebut. Hujan lebat disertai angin kencang juga membuat pohon tumbang dan menimpa kios milik warga di Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Akibatnya warung milik warga mengalami kerusakan atap warung atau kios. Beruntung rumah dah sempat roboh yang diakibatkan karena pohon tumbang yang berukuran besar. Kemacetan panjang juga terjadi di sepanjang ruas jalan lintas Sumatera tersebut.
Warga dan petugas dari Dinas Lingkungan Kabupaten Muaro Jambi langsung melakukan evakuasi pada pagi hari, sehingga kemacetan panjang dapat diurai sampai lalu lintas lancar. Warga berharap sejumlah pohon besar yang berada di pinggir jalan bisa dipangkas oleh dinas terkait, sehingga tidak ada lagi peristiwa serupa saat hujan lebat dan angin kencang. Sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam Pak. Pas hujan lebat tuh Pak dia? Iya, hujan lebat. Oh, kayak mana tahunya nih Pak? Bisa ada tahu itu? Tahu-taunya ini mobil kok pada berhenti macet. Nggak tahunya ada batang neropo di tengah jalan. Itu langsung nimpur rumah warga juga Pak dia? Ya, itu sebelah rumah warga. Listrik, kapal. Itu langsung kita evakuasi atau macam mana Pak di? Belum, evakuasi pagi ini tadi. Pagi ini tadi. Iya. Jam berapa Pak di? Sekitar jam setengah 6. Setengah 6-an Pak di ya. Kebakaran lahan terjadi di wilayah Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelan, Kabupaten Muaro Jambi. Kepulan asap tebal tampak menyelimuti area kebun dan lahan gambut yang terbakar sejak pagi Senin 21 Juli. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka dan tetap waspadu terhadap potensi karhutla, terutama di musim kemarau ini. Nah kanti-kanti, dak teraso sudah iko beritan tah apo-apo ngawani kanti-kanti semua. Tetap saksikan program Iko Beritan tah apo-apo setiap hari Rabu jam 19.30 hanya di Jek Inspirasi Kito.